Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tugas-tugas yang sebelumnya telah dikerjakan dari bab 8, 9, dan juga 10. Yang pertama kita akan mulai untuk pembahasan soal bab 8, yaitu yang pertama ada soal kasus 816 yang ada di buku, di mana di sini ada PT Rizky membeli 80% saham yang beredar milik PT Sisi. Nah, ini merupakan keadaan neraca PT Sisi saat terjadinya pembelian. Nah, setelah terjadi transaksi pembelian tersebut, pada buku PT Sisi ternyata PT Rizky timbul rekening kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar 4.600.000. Lalu, yang perlu dikerjakan di sini adalah berapa besarnya jumlah investasi saham PT Sisi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, besarnya eliminasi atas modal PT Sisi pada saat akan disusun neraca gabungan. Yang ketiga, apabila diketahui jumlah saham yang beredar milik PT Sisi sebanyak 30.000 lembar, lalu nilai nominal per lembar sahamnya PT Sisi itu berapa? Dan yang terakhir, jika pada saat pembelian saham, harga per lembar saham dari PT Sisi adalah Rp300, maka ini akan timbul kelebihan nilai buku di atas harga pokok atau akan timbul kelebihan harga pokok di atas nilai buku. Nah, kita akan hitung satu persatu. Mulai yang pertama, kita akan menentukan besarnya jumlah investasi saham PT Sisi. Sebelumnya kita harus mengetahui total aktiva bersihnya berapa. Nah, untuk mencari total aktiva bersih, kita menghitung total aktivanya semua berapa. Nah, di sini berdasarkan data yang diketahui, total aktiva yang didapatkan adalah 13.200.000. Lalu di sini total hutang adalah Rp1.200.000. Maka total aktiva bersih adalah pengurangan dari total aktiva dikurangi total hutang. Hasilnya adalah Rp12 juta untuk total aktiva bersih. Selanjutnya, untuk menentukan investasi saham PT Sisi, kita harus mengetahui controlling interest-nya. Nah, controlling interest-nya ini didapat dari hak pemilikan dikali aktiva bersih. Hak pemilikan tadi diketahui bahwa PT Rizky membeli saham yang beredar dari PT Sisi sebanyak 80% dikali aktiva bersih tadi yang telah kita hitung sebesar Rp12 juta, sehingga hasilnya adalah Rp9.600.000. Kemudian tadi diketahui juga ada kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar Rp4.600.000. Nah, ini dijumlahkan, maka hasil investasi saham PT Sisi adalah sebesar Rp14.200.000. Nah, itu yang pertama. Untuk yang soal yang kedua, adalah besarnya eliminasi atas modal PT Sisi pada saat akan disusun neraca gabungan. Nah, ini untuk perhitungannya adalah hak pemilikan dikali dengan aktiva bersihnya untuk mengeliminasi modal. Tadi 80% dikali Rp12 juta, hasilnya adalah Rp9.600.000. Yang ketiga, nilai nominal per lembar saham PT Sisi. Jika diketahui jumlah saham yang beredar milik PT Sisi sebanyak 30.000 lembar. Nah, ini perhitungannya setelah kita mengetahui aktiva bersihnya dibagi dengan lembar saham. Tadi lembar saham 30 lembar dan aktiva bersih sebesar Rp12 juta. Maka nilai nominal per lembar saham PT Sisi adalah Rp400 per lembar saham. Kemudian yang keempat, apakah timbul kelebihan nilai buku di atas harga pokok atau kelebihan harga pokok di atas nilai buku ketika harga per lembar saham PT Sisi itu Rp300? Nah, perhitungannya adalah kita menentukan jumlah investasi saham PT Sisi. Nah, sebelumnya diketahui bahwa jumlah saham yang beredar milik PT Sisi itu sebanyak 30.000 lembar. Nah, di sini harga per lembar saham PT Sisi adalah Rp300. Kita kalikan saja, maka didapatkan hasil Rp9 juta. Kemudian controlling interest. Nah, ini controlling interest sama seperti sebelumnya perhitungannya, hasilnya adalah Rp9.600.000. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nilai buku
itu lebih besar daripada harga pokoknya. Di sini controlling interest lebih besar dari jumlah investasinya. Maka di sini akan muncul kelebihan nilai buku di atas harga pokok sebesar Rp600.000. Soal yang kedua untuk bab 8 ini adalah soal kasus 818, di mana ini merupakan raca induk perusahaan sebelum dan sesudah penguasaan 80% saham anak perusahaan. Nah ini di mana total aktiva untuk neraca induk perusahaan 1.380.000.000. Begitu pula ini total pasifanya. Lalu ketika terjadi neraca konsolidasi induk perusahaan, total aktiva dan pasifanya adalah Rp2.320.000.000. Nah, yang diminta dalam soal ini adalah yang pertama, hitunglah jumlah modal anak perusahaan pada saat sebagian besar sahamnya dibeli induk perusahaan. Lalu yang kedua, apabila laba induk perusahaan setelah berafiliasi adalah sebesar Rp30 juta, berapakah besarnya laba anak perusahaan selama dikuasai oleh induk perusahaan? Oke, jadi yang pertama adalah jumlah modal anak perusahaan pada saat sebagian besar sahamnya dibeli induk perusahaan. Nah ini bukan hanya modal saham saja ya, tapi keseluruhan modal. Jadi ada modal saham, agio saham, dan juga laba ditahannya. Tadi diketahui bahwa ini modal saham 200 juta, agio saham 25 juta, dan laba ditahan 95 juta. Ini untuk hak anak. Nah, jadi total modalnya adalah Rp320 juta. Sehingga di sini modal saham anak dalam neraca gabungan sebesar Rp320 juta ini, dan ini merupakan minority interest. Kalau tadi kita ketahui bahwa sesudah penguasaan 80%, maka hak anak dalam hal ini adalah minority interest-nya adalah sebesar 20%. Jadi modal anak perusahaan saat sebagian besar sahamnya dibeli oleh induk perusahaan itu perhitungannya 320 juta dibagi dengan minority interest-nya sebesar 20%, sehingga hasilnya adalah Rp1.600.000.000. Kemudian yang kedua adalah besarnya laba anak perusahaan selama dikuasai oleh induk perusahaan jika jumlah laba induk perusahaan setelah berafiliasi adalah sebesar Rp30 juta. Nah ini berarti laba anak perusahaan yang dikuasai oleh induk perusahaan itu menjadi Rp30 juta. Nah ini dibagi dengan hak pemilikannya, tadi diketahui 80%. Maka laba anak perusahaan selama dikuasai oleh induk perusahaan menjadi Rp37.500.000. Oke, nah itu pembahasan mengenai soal dari bab 8. Nanti akan saya lanjutkan tentang pembahasan soal bab 9. Di mana di bab 9 ini adalah soal kasus 912. Nah, soal ini cukup membingungkan dan mungkin informasinya ada yang sedikit miss. Jadi di sini juga ada yang jumlahnya juga tidak sesuai. Total aktiva di sini harusnya 93 juta, tapi untuk hasil yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi di sini aktiva lain-lain saya ganti menjadi Rp3 juta. Lalu di sini yang diketahui bahwa PT Viani membeli saham milik PT Sari dengan dua cara pembelian, yaitu yang pertama 300 lembar saham yang beredar dari pasar modal nominalnya Rp15.000 dan dibeli dengan harga kurs 120 secara tunai. Yang kedua, 700 lembar saham baru langsung dari PT Sari. Kalau yang sebelumnya itu membelinya dari pasar modal, yang kedua adalah langsung dari PT Sari dengan nominal yang sama dan harga kurs sebesar 115. Nah, pembayaran dilakukan 75% secara tunai dan sisanya dengan hutang wesel. Nah, di sini saya menambahkan informasi baru karena kalau tidak seperti itu sepertinya nanti hasilnya juga kurang sesuai. Di sini PT Sari akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 700 lembar dengan nominal ini harusnya 15.000. Jadi di sini saya menambahkan informasi baru bahwa PT Sari akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 700 lembar. Lalu yang diminta pertama
jurnal saat pembelian saham pada buku PT Viani dan buku PT Sari. Lalu yang kedua, besarnya rekening kelebihan harga pokok di atas nilai buku atau kelebihan nilai buku di atas harga pokok yang timbul akibat adanya pemilikan saham tersebut. Yang ketiga, kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi saat setelah pembelian saham. Dan yang keempat adalah neraca konsolidasi. Nah, yang pertama kita akan buat jurnal dari buku PT Viani. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pembelian 300 lembar saham PT Sari dari pasar modal. Jurnalnya adalah investasi saham PT Sari terhadap kas sebesar Rp5.400.000. Nah, ini didapat dari 300 lembar. Nah, ini dari pasar modal sebesar 300 lembar dikali nilai nominalnya 15.000 dikalikan dengan kursnya. Kursnya dibuat 120 per 100. Hasilnya adalah Rp5.400.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembelian saham baru dari PT Sari, di mana jurnalnya adalah investasi saham PT Sari terhadap kas dan hutang wesel. Di sini investasi saham PT Sari itu menghitungnya karena di sini secara langsung tadi pembelian saham baru langsung dari PT Sari adalah sebesar 700 lembar saham. Maka di sini 700 lembar dikali nilai nominalnya sama, Rp15.000 dikali kursnya 115 per 100. Hasilnya adalah Rp12.075.000. Nah, tadi diketahui bahwa 75% itu dibayar secara tunai dan sisanya bisa dibayar melalui hutang wesel. Nah, maka di sini perhitungannya adalah 75% dikali 12.075.000 investasi saham PT Sari tadi. Karena secara tunai berarti kas sebesar ini 9.056.250. Lalu sisanya adalah hutang wesel. Kalian bisa langsung kurangkan atau bisa juga menggunakan persen ini. Selanjutnya adalah jurnal pada buku PT Sari. Nah, di sini jurnal untuk mencatat penjualan 700 lembar saham baru. Nah, ini 700 lembar saham baru. Perlu dicatat karena di sini PT Sari melakukan penjualan secara langsung. Di sini kasnya tadi kita hitung 9.056.250. Lalu piutang wesel, dia memiliki piutang 3.018.750. Terhadap modal saham itu Rp10.500.000. Di sini 700 lembar dikali 15.000. Tidak perlu pakai kurs karena tadi ini mencatat untuk PT Sari. Lalu agio saham adalah sisanya tadi modal saham dikurangi dari kas dan piutang weselnya ini. Hasilnya adalah Rp1.575.000. Oke, komposisi modal PT Sari sebelum dan sesudah dibeli oleh PT Viani. Di mana sebelum pembelian total modalnya adalah Rp21.250.000. Nah, kita nanti akan menghitung yang sesudah pembeliannya. Di sini, modal saham dengan nominal Rp15.000 dan sebelum pembelian itu totalnya adalah Rp8.250.000. Maka di sini sahamnya adalah 8.250 dibagi dengan 15.000, hasilnya adalah 550 lembar saham. Nah, ternyata tadi saya menambahkan informasi baru bahwa PT Sari akan mengadakan emisi saham baru sebanyak 700 lembar saham dengan nominal Rp15.000. Nah, dengan demikian, di sini tadi 550 lalu ditambah dengan 700 lembar saham baru, maka total saham dari PT Sari adalah 1.250 dikali nilai nominalnya 15.000. Hasilnya adalah 18.750.000. Lalu agio saham yang sebelumnya 6 juta itu menjadi 7.575.000. Ini didapatkan dari sebelum pembelian ditambah dengan yang di jurnal tadi, agio saham sebesar Rp1.575.000. Kemudian laba ditahan sebelum pembelian 7 juta, sesudah pembelian sama tetap 7 juta karena tidak ada transaksi tentang ini. Sehingga
total modal sesudah pembelian adalah sebesar Rp33.325.000. Maka di sini presentase kepemilikan saham dari PT Viani terhadap PT Sari adalah tadi PT Viani membeli saham PT Sari 300 dan 700. Nah, ini 300 dan 700, sedangkan kepemilikan saham dari PT Sari itu 550 ditambah dengan tadi membeli emisi baru sebesar 700 dikali 100%, maka hasilnya adalah 80%. Lalu kita akan menghitung controlling interest-nya, yaitu persentase pemilikan saham 80% dikalikan dengan total modal sesudah pembelian Rp33.325.000. Hasilnya adalah Rp26.660.000. Lalu setelah menghitung controlling interest, kita juga perlu menghitung rekening investasi saham PT Sari, di mana ini 5.400.000 investasi saham PT Sari ditambah 12.075.000. Nah, ini 12.075.000. Dijumlahkan hasilnya adalah Rp17.475.000. Lalu kita akan menentukan apakah ini termasuk kelebihan nilai buku di atas harga pokok atau kelebihan harga pokok di atas nilai buku. Nah, ternyata hasilnya adalah ini merupakan kelebihan nilai buku di atas harga pokok karena nilai buku itu lebih besar daripada harga pokoknya. Nah, ini 26.660 itu lebih besar daripada harga pokoknya sebesar 17.475. Sehingga kelebihan nilai buku di atas harga pokok sebesar Rp9.185.000. Nah, ini untuk kertas kerjanya. Tadi kita langsung masukkan saja. Untuk yang debitnya ada investasi saham PT Sari. Tadi kita total ada Rp17.475.000. Eliminasi 80% modal saham 15 juta. Eliminasi 80% agio saham Rp6.060.000 dan eliminasi 80% laba ditahan 5.600.000. Nah, ini didapatkan dari ini persenan dari 80% dari yang sesudah pembelian tadi. 18.750 dikali 80%. Lalu kita masukkan kelebihan nilai buku di atas harga pokok Rp9.185.000. Nah, ini untuk kreditnya modal saham PT Sari tadi yang sesudah pembelian kita masukkan, eliminasi juga sama, agio saham kita masukkan juga. Ini pokoknya yang sesudah pembelian semua. Nah, ini untuk eliminasi 80%. Nah, untuk hak minoritas ini yang di neraca konsolidasi. Jadi 20% dari 18.750 dan seterusnya ini. Ini untuk kertas kerjanya. Nah, maka di sini neraca konsolidasi kita akan memasukkan jumlah aktiva dan pasifanya, di mana kasnya kita hitung berdasarkan data-data dan transaksi tadi, maka dihasilkan Rp20.800.000, piutang dagang Rp19.300.000, piutang WSL tadi muncul akun baru piutang WSL ya, Rp3.018.750, lalu aktiva tetap Rp64 juta, dan aktiva lainnya itu Rp8 juta. Sehingga total aktivanya di sini adalah Rp115.118.750. Lalu pasifanya di sini hutang dagang Rp2.250.000, hutang wesel Rp3.018.750. Lalu totalnya adalah Rp24.268.750. Ini di total. Lalu kelebihan nilai buku di atas harga pokok tadi sebesar Rp9.185.000. Lalu kita masukkan untuk hak induk dan hak anaknya. Ini hak induk diketahui di dalam soal. Totalnya adalah 75 juta. Nah, ini hak anak di neraca konsolidasi tadi. Nah, ini kita masukkan hak anak minority interest.
totalnya adalah Rp6.665.000. Sehingga di sini total pasifannya adalah Rp115.118.750. Nah, ini untuk neraca konsolidasinya. Jadi sudah balance. Selanjutnya adalah pembahasan soal bab 10. Nah, ini soalnya di mana di sini ada 3 perusahaan ya, dari PT Kakek, PT Papa, dan juga PT Ana. Di sini diketahui bahwa PT Kakek membeli 400 lembar saham-saham PT Papa dengan harga Rp75.000 per lembar saham pada tanggal 1 Januari 2016. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2017, PT Papa membeli 450 lembar saham dari PT Ana dengan harga Rp70.000. Nah, baik PT Kakek, PT Papa maupun PT Ana itu masing-masing mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dan nominalnya adalah Rp50.000 per lembarnya. Nah, berikut ini merupakan data saldo laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2015, laba atau rugi usaha, serta dividen yang dibagikan dalam 2 tahun berturut-turut untuk masing-masing perusahaan. Nah, ini diketahui, dan di sini diketahui persentase pemilikan, di mana PT Kakek itu persentase pemilikannya terhadap PT Papa adalah 80%, sedangkan PT Papa terhadap PT Ana adalah 90%. Nah, yang diminta adalah buat perhitungan dan jurnal yang dibutuhkan berdasarkan transaksi di atas dengan menggunakan metode equity dan metode cost. Jadi ada 2 metode yang digunakan. Nah, kita akan membahas mulai dari metode equity-nya dulu. Yang pertama itu pengakuan dividen dan laba dari PT Ana oleh PT Papa pada PT Papa. Di sini jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Ana. Di sini perhitungannya pendapatan dividen, tadi pemilikan PT Papa terhadap PT Ana adalah 90% dikali dengan Rp1.250.000. Nah, ini bagian dividen, karena di sini tadi PT Papa itu membeli PT Ana, ya, membeli saham-saham PT Ana mulai dari tanggal 1 Januari 2017. Lalu ini untuk pengakuan labanya, jurnalnya adalah investasi pada PT Ana terhadap laba dari PT Ana sebesar Rp3.375.000. Ini juga perhitungannya 90% dikali pengakuan labanya Rp3.750.000. Nah, ini laba atau rugi usaha tahun 2017. Nah, ini sehingga di sini ada perubahan rekening laba dari PT Papa. Yang awal mulanya laba usaha tahun 2017 itu 7.500.000, lalu ditambah dari laba dari PT Ana yang telah dihitung tadi 3.375.000. Totalnya adalah 10.875.000. Nah, ini akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya nanti. Di sini juga rekening investasi pada PT Ana juga mengalami perubahan, di mana saldo investasi pada awal tahun yaitu sebesar Rp31.500.000 didapatkan dari 450 lembar dikali 70.000. Nah, ini 450 lembar dikali Rp70.000. Lalu pengakuan dividen dari PT Ana Rp1.125.000, ini Rp1.125.000. Lalu pengakuan laba dari PT Ana Rp3.375.000, sehingga saldo investasi akhir pada PT Ana sebesar Rp33.750.000. Nah, selanjutnya adalah pengakuan dividen dan laba dari PT Papa oleh PT Kakek pada buku PT Kakek. Jadi ini yang gantian untuk PT Kakek. Nah, jurnal yang pertama untuk mengakui pendapatan dividen adalah kas terhadap investasi pada PT Papa sebesar 2 juta. Nah, ini didapatkan dari 80% dikali Rp2.500.000. Nah, ini pendapatan dividen
PT Papa Rp2.500.000 dan kepemilikan PT Kakek terhadap PT Papa ini sebesar 80%. Lalu selanjutnya adalah pengakuan laba. Investasi pada PT Papa terhadap laba dari PT Papa sebesar Rp8.700.000. Nah, ini 80% dikali Rp10.875.000. Ini berdasarkan perhitungan sebelumnya tadi. Nah, ini. Sehingga di sini rekening investasi pada PT Papa itu juga berubah, mengalami perubahan, di mana saldo investasi pada awal tahun itu Rp30 juta, 400 lembar dikali dengan 75.000. Diketahui di soal ya. Lalu pengakuan dividen dari PT Papa tadi perhitungannya adalah 2 juta. Lalu karena nih itu diikutkan juga karena rugi laba nih, rugi usaha tahun 2016. Karena di sini PT Kakek membeli saham-saham PT Papa mulai dari tahun 2016 sehingga ini juga dimasukkan. Nih. Ini dihitung dulu karena masih kalau tadi kan masih utuh punya PT Papa. Sehingga di sini perlu hak pemilikan 80% dikali Rp3.750.000. Yang ini rugi. Jadi menjadi pengurang 3 juta. Lalu ditambah dengan pengakuan laba dari PT Papa 8.700.000. Ini 8.700.000 sehingga saldo investasi akhir pada PT Papa adalah Rp33.700.000. Yang kedua adalah perhitungan dengan menggunakan metode cost. Nah, kalau di metode cost ini tidak perlu mengakui laba pada saat ini, tapi nanti ketika dieliminasi kita harus mengakui laba. Nah, yang pertama, pengakuan dividen dari PT Ana oleh PT Papa pada buku PT Papa. Jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar Rp1.125.000. Sama ya perhitungannya dengan yang sebelumnya. Yang kedua, pengakuan dividen dari PT Papa oleh PT Kakek pada buku PT Kakek. Jurnalnya kas pendapatan dividen sebesar 2 juta. Nah, ini juga sama seperti perhitungan sebelumnya. Lalu kita akan mulai masuk ke jurnal eliminasi. Yang pertama kita fokus ke metode equity. Nah, di sini yang pertama jurnal eliminasi pada buku PT Papa. Ini mengeliminasi pemilikan saham PT Ana pada buku PT Papa. Jurnalnya adalah modal saham PT Ana itu sebesar Rp22.500.000. Ini dapatkan dari hasil 90% dikali 25 juta rupiah. Ini 500 lembar dikali 50.000 tadi diketahui. Nah, ini diketahui semua perusahaan mempunyai modal saham yang beredar sebanyak 500 lembar dengan nominal 50.000 per lembarnya. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah Rp22.500.000. Dan ini laba ditahan PT Ana adalah Rp6.750.000. Ini 90% dikalikan dengan semua data yang diketahui tadi. Nah, ini. Rp2.500.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp3.750.000 dikurangi dengan dividen tadi Rp1.250.000. Nih. Sehingga di sini investasi hasilnya laba ditahan PT Ana adalah Rp6.750.000. Nah, di sini investasi saham PT Ana tadi setelah kita hitung. Nah, ini investasi akhir pada PT Ana adalah Rp33.750.000 untuk metode equity. Nah, sehingga di sini nanti akan muncul kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya yang kedua adalah jurnal eliminasi pada buku PT Kakek. Mengeliminasi pemilikan saham PT Papa pada buku PT Kakek.
Modal saham PT Papa 20 juta, 80% dikali 25 juta, perhitungannya sama seperti sebelumnya. Nah ini tapi 80%, hasilnya adalah 20 juta rupiah. Laba ditahan PT Papa 15.700.000 rupiah. Nah ini laba ditahan akhir 80% dikali total semuanya 15 juta dikurang 3.750 dikurang 2.500.000. Nah tadi. Nah ini laba akhir. Ditambah 3.375.000. Nah, berdasarkan dari ini, ditambah juga dengan ini. Hasilnya adalah 15.700.000 rupiah. Nah, lalu investasi saham pada PT Papa, tadi kita hitung, adalah 33.700.000 rupiah. Dan di sini, kelebihan nilai buku di atas harga pokok ya. Ini maaf, ini jumlahnya adalah 2 juta rupiah. Nah, itu untuk jurnal eliminasi pada buku PT Papa dan buku PT Kakek untuk metode equity. Selanjutnya adalah kita membuat jurnal eliminasi pada buku PT Papa dengan menggunakan metode cost. Nah, di dalam melakukan eliminasi ini kita perlu mengakui laba dari PT Ana kepada PT Papa, di mana jurnalnya adalah laba ditahan PT Ana terhadap laba ditahan untuk PT Papa sebesar Rp3.375.000. Didapatkan dari 90% dikali Rp3.750.000. Ini perhitungannya sama ketika waktu kita menghitung laba di dalam metode equity. Lalu yang kedua, kita perlu mengeliminasi pemilikan saham PT Ana pada buku PT Papa. Modal saham PT Ana sebesar Rp22.500.000. Perhitungannya adalah 90% dikali 25 juta rupiah. Ini juga sama ketika kita menghitung dengan menggunakan metode equity. Lalu laba ditahan PT Ana 4.500.000 didapatkan dari 90% dikali dengan laba ditahan, yaitu 2.500.000 ditambah 2.500.000. Kemudian kita menghitung investasi saham PT Ana. Itu berdasarkan dari data yang sudah diketahui sebelumnya yang ada di soal. Pembeliannya sebanyak 450 lembar saham dikali nilai nominal Rp70.000. Hasilnya adalah Rp31.500.000. Maka di sini akan timbul kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, kita akan melakukan eliminasi pada buku PT Kakek dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode cost. Nah, di sini kita juga perlu mengakui laba dari PT Papa kepada PT Kakek. Jurnalnya sama, yaitu laba ditahan PT Papa terhadap laba ditahan untuk PT Kakek. Hasilnya adalah Rp8.700.000 didapatkan dari 80% dikali Rp10.875.000. Ini juga sama seperti waktu kita menghitung dengan menggunakan metode equity. Kemudian yang kedua, mengeliminasi pemilikan saham PT Papa pada buku PT Kakek. Modal saham PT Papa 20 juta. Ini juga perhitungannya sama dengan waktu kita menghitung metode equity. Lalu laba ditahan PT Papa 12 juta didapatkan dari 80% dikali dengan laba ditahan awal 15 juta. Kemudian investasi saham PT Papa itu dapatkan dari 450 lembar dikali 75.000 diketahui di soal, sehingga di sini muncul, ini maaf harusnya agak menjorok ke sini, kelebihan nilai buku di atas harga pokok sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu untuk jurnal eliminasi pada buku PT Kakek dengan menggunakan metode cost. Nah, itu merupakan pembahasan dari tugas-tugas yang telah teman-teman sebelumnya kerjakan, mulai dari bab 8, 9, dan juga 10. Saya akhiri pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.